Jujur masalah pertanahan ini memang rumit ya teman-teman, karena kalau bicara soal sengketa tanah, ini bukan cuman mengenai status dari tanahnya aja, tapi juga bicara mengenai pembuktian kepemilikan hak. Kira-kira apa yang menjadi jawaban dari pakar hukum atas kasus ini? Upaya apa yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan supaya mereka bisa mendapatkan kembali hak mereka? Jadi sebenarnya ini aja sih Prof, kemarin itu kan habis dengar debat cawapres ya yang soal masalah tanah, dan baru-baru ini juga saya ketemu sama salah satu orang yang memang sertifikat tanahnya itu dipinjam sampai sekarang nggak balik. Yang ucuk-ucuk dia ini ditagihkan 4 miliar lah. Jadi sepertinya tanahnya itu dijadikan jaminan gitu sama yang minjem sertifikatnya. Dan kita kan juga tahu ya, Prof, kalau urusan sengketa tanah nih bukan persoalan yang gampang, rumit lah. Iya, Nah, ini kalau misalnya menurut Prof sendiri, penyelesaiannya harus gimana ya, Prof? Apakah dari perdata harus dipidanakan dulu atau gimana? iya. Jadi pandangan saya berkaitan dengan ini ya, tim proses terakhir ini kan ada petani di Bekasi yang kaget ketika ditagih utang sebesar 4 miliar. Ini memang satu fenomena yang luar biasa. Karena kalau kita kemarin melihat di apa namanya perkembangan di media massa, perkembangan akhir-akhir ini mengenai mafia tanah ini cukup besar terjadi di Indonesia. Dan mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin ada di beberapa belahan tempat yang lain. Nah, proses ini kan memang bisa dilalui oleh dua jalur ya. Artinya kan kalau seperti yang dilakukan oleh petani, dia berusaha untuk melakukan proses pelaporan dengan proses pidana yang ada. Dengan melaporkan, lalu proses penyelidikan, lalu naik ke penyidikan, dan sebagainya. Memang itu butuh waktu. Gugatan perdata, mereka pun juga menghubungi BPN terkait. Dan juga OJK berkaitan dengan kasus yang ada. Artinya memang kalau kita lihat upaya-upaya preventif dari BPN untuk melakukan apa fungsi mediasi atau bisa melakukan apa konsultasi terhadap pihak-pihak yang terkait menjadi penting sehingga ini bisa kita petakan satu persatu. Nah, tapi saya percaya bahwa BPN dan pemerintah sudah melakukan fungsi yang baik hingga saat ini. Akan tetapi oknum kan tidak bisa dicegah ya. Artinya tetap proses ini kan apa ya berusaha dikembalikan dengan on the track. Nah, akan tetapi kan proses yang ada ini memang membutuhkan waktu baik dia melakukan proses pidana maupun yang perdata. Ya, ini adalah law enforcement ini nggak bisa hanya berdiri sendiri. Ada political will dari pemerintah betul-betul ingin membereskan masalah mafia tanah. Kedua juga struktur yang ada dari sisi kelembagaan dari BPN apa dan instansi yang terkait membantu untuk membereskan hal ini. Law enforcement di kepolisian, pengadilan, dan segala pihak yang memang berkaitan juga harus bisa menegakkan masalah ini sehingga masyarakat yang posisinya terkadang mungkin ada yang tidak berimbang antara masyarakat dengan penguasa misalnya bisa mendapat keadilan atau justice yang fairness gitu. Sehingga masyarakat kecil yang mungkin membutuhkan keadilan dalam posisi yang selalu lemah. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita. Demikian. Eh, tapi kalau dari Prof sendiri ngelihat BPN sendiri ada bermain nggak di sini? Karena berulang kali kasus mengenai sengketa tanah, kalau yang kita perhatikan seringkali negara tuh menyerahkan kepada para penggugat. Jadi yang ngerasa sertifikatnya double diizinkan untuk saling menggugat di pengadilan. Iya, artinya saya sendiri karena kami ngelola perusahaan, ngelola apa yayasan dan beberapa instansi ya. Kami juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ada satu sertifikat dalam satu luas yang tanah, ada sertifikat ganda gitu kan. Yang memang kalau kita lihat ini bisa dua possibilities. Bisa memang betul ada kesalahan administrasi atau dulu kan namanya zaman girik ya. Tapi proses pengajuan untuk tanah ini kan terkadang tumpang tindih. Tanda tangan mungkin lurah atau camat terkait gitu kan ya, yang mungkin katakanlah tidak bertanggung jawab, katakanlah bisa saja ada di situ. Tapi kan kita percaya bahwa sekarang law enforcement ini akan dilakukan dengan baik. Nah, akan tetapi kita juga melihat bahwa yang tadi disampaikan BPN ini juga punya fungsi untuk melakukan fungsi konsultatif, mediasi, juga bisa mendukung supaya proses ini bisa berjalan dengan baik.
ya kan? Sehingga proses untuk mencari keadilan juga ada. Nah, contoh seperti Pak Kacung ya, Pak Kacung yang juga sedang melakukan proses yang kasus 4M ini ke BPN, ke OJK, dan juga ke mana ke Badan Pertanahan Nasional. Sampai sekarang kan memang belum menemui titik terang. Artinya kan dia dalam posisi yang juga kesulitan karena ditagih sehingga apakah harus bayar padahal mungkin di belakangnya ada mafia dan sebagainya. Saya pun juga sama, tidak serta-merta kami sering mendapat somasi, laporan berkaitan dengan yang bersangkutan mengatakan ini adalah tanah yang bersangkutan sejak tahun puluhan tahun sekian. In practical kami yang di corporate pun juga sama, melihat bahwa wah ini jangan-jangan orang nyoba-nyoba untuk melakukan somasi, gugatan dan sebagainya laporan, padahal ini adalah mungkin di belakangnya mafia tanah. Sebaliknya kita tidak menuduh, akan tetapi balik lagi trisula antara pemerintah melalui BPN, instansi dan masyarakat, peran serta masyarakat ini juga memang serta ada. Karena yang namanya mafia tanah itu pasti dia tidak berdiri sendiri. Ada yang bisa dekat dengan kekuasaan, mungkin ya, mungkin diduga bisa berdiri sendiri dengan jejaring yang memang sudah ada. Nah ini yang makanya kita juga perlu kalau ingin memberantas ini benar-benar diberantaslah sampai ke akar-akarnya sehingga semua masyarakat itu mendapat keadilan yang baik. Begitu, Bu Anggi. Bukan menuduh, berarti kalau saya simpulkan dari pernyataan Profesor tadi itu, dari Prof. Aryawan, ada kemungkinan BPN juga bermain di sini. Tadi itu pertanyaan saya belum dijawab. Artinya kalau ada kemungkinan atau tidak, memang kita perlu lihat case by case. Tapi segala sesuatu kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, tetapi harus dilihat case per case-nya. Karena kan namanya instansi BPN kan juga instansi yang sangat besar. Artinya kalaupun ada di bagian mana, apakah oknum ataukah memang ada sama dengan pihak-pihak tertentu atau memang ada motif yang tadi seperti yang disampaikan. Artinya kita tetap karena ada asas praduga tidak bersalah kita nggak bisa menjustifikasi langsung tapi kita tetap hormati segala proses hukum yang ada demikian. Kalau penegakan hukumnya sendiri gimana, Prof? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini kan kasusnya bukan cuma satu dua gitu. Bagaimana hukum di Indonesia ini bisa melindungi rakyat kecil yang kalau dari laporan dan dari pemberitaan yang kami terima, banyak sekali tanah-tanahnya itu yang dicaplok oleh mafia tanah dan kemudian nggak ada pembelaan sama sekali gitu. Apakah memang yang mereka yang kita katakan miskin gitu ya, mereka yang nggak punya banyak uang, mereka yang jauh dari kekuasaan, udah pasti kalah di persidangan. Iya, memang kalau kita lihat apa namanya faktanya ya kan yang tadi saya bilang posisi yang tidak berimbang itu akan menyulitkan. Kenapa? Karena tentu yang lemah akan mendapat pressure dari yang kuat baik secara finansial maupun secara networking dan sebagainya itu udah pasti. Nah, tapi makanya inilah fungsinya pemerintah, fungsinya aparatur, ya kan, untuk bisa menjaga supaya ini bisa balance. Artinya baik itu kecil maupun menengah atau besar tetap mendapat equal treatment atau perlakuan yang sama di dalam hukum, ya kan, yang ada di kita. Artinya hukum memang menjadi panglima yang walaupun katakanlah dia masyarakat kecil bisa mendapat keadilan. Nah, bagaimana caranya? Ya, reformasi di bidang pertanahan menjadi penting. Baik dari sisi kelembagaan yang tadi dibilang, dari mulai mungkin instansi, ya kan, sumber dayanya, sampai dengan juga eh, normanya atau aturan. Saya rasa kalau aturan di kita banyak yang sudah bisa memprotes. Nah, yang ketiga adalah culture-nya. Karena jangan sampai culture-nya ada pembiaran yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggi. Artinya masyarakat dicaplok tanah tapi nggak ada apa namanya action atau tindak lanjutnya. Masyarakat sudah membuat laporan ke instansi ke kepolisian atau ke OJK, mungkin perlu ditindaklanjuti kecepatannya. Nah itu artinya perlu ada dukungan dari masing-masing dari sisi legal culture-nya, legal apa substance-nya, aturannya, dari sisi legal structure-nya, kelembagaan untuk bisa menegakkan hukum ini menjadi panglima. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau di tempat lain, mungkin di negara lain ada beberapa yang mungkin begitu ketemu mafia tanah akan diberantas sampai ke akar-akar. Tapi balik lagi political will dari pemerintah menjadi penting untuk membereskan itu. Karena kalau nggak ada political will nggak akan pernah bisa. Begitu, Bang. Tapi memang sebetulnya harus dipindah ke pidana dulu, bagaimana ya, Prof? Kalau udah soal perdata kayak gini.
Ya, artinya kan eh, ini yang perlu kita lihat. Kalau memang proses itu memang betul dia adalah mafia tanah, mencaplok penyerobotan tanah, Kan pasti datanya mereka akan masuk. proses. Kan kan Ya, artinya mereka Hmm. Maksudnya kan gimana? kemarin itu memang ada Ya, data yang dipalsukan gitu kan ya dok ya gitu. Prof, sorry. ya, Ini ada data yang ya, dipalsukan gitu kan ya Prof. ya, Itu penasarannya adalah selama ini kan kasus perdata nih susah nih penyelesaiannya gitu ya. ya, Apakah ya. ini nanti akan dibawa ke ranah pidana dulu karena ada pemalsuan data Ya, seseorang gitu. betul, betul. Artinya Baru kalau ada data yang dipalsukan, penyerobotan pekarangan, proses pidananya jalan. Karena pidana biasanya kan lebih cepat. Kalau perdata kan nunggu pendaftaran gugatan, pemanggilan dan sebagainya, itu proses. Tapi kalau pidana kan pidananya bisa masuk sehingga terbukti misalnya dalam proses penyelidikan ada orang yang memang melakukan pemalsuan data udah jelas nih terlapornya, ya kan, udah clear, ya udah berarti ada pemalsuan data, ada keterangan palsu atau pengaduan palsu, itu yang perlu diproses. Artinya pidananya bisa lebih cepat, betul yang tadi disampaikan. Karena kalau perdata tuh butuh waktu. Kita lihatlah banyak perkara-perkara yang mungkin ada juga yang penyelesaiannya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang mungkin ketika dia menang on the paper belum tentu dia bisa mengeksekusi ketika di lapangannya. Itu yang menjadi masalah. Makanya dan proses pidana itu jalan jauh untuk lebih cepat. memberikan pressure, eh, kepada orang-orang yang membuat data palsu. Ini Agak karena yang proses mafia ini tuh bukan hanya tanahnya, tapi juga yang tadi disampaikan ada data palsu, ada mereka sudah tahu posisi tanah, mereka mungkin kerjasama dengan instansi yang kita juga nggak tahu. Oke, kalau seandainya bisa masuk nih pemalsuan data gitu kan, terus masuk ke ranah pidana gitu. Kalau menurut Prof sendiri, chance untuk si Pak Kacung ini dapat lagi sertifikat aslinya, persentasenya berapa? Atau memang tetap rumit Ya, juga? artinya kalau pidananya sudah jalan, proses penyelidikan naik ke sini, dia juga bisa pelakunya ditetapkan tersangka, terbukti kan? Ya, artinya proses itu tuh sudah bisa mempressure orang-orang atau pihak tertentu yang memang melakukan fungsi pidana untuk bisa mengembalikan apa yang menjadi haknya si Pak Kacung. Pemulihan nama baik juga dan sebagainya. Karena Pak Kacung kan sekarang namanya ada di mana-mana. Ini yang menjadi PR. Nah, hanya eh, kalau dia ingin menggugat adanya satu kerugian, ya dia harus proses perdatanya kan. Perdatanya ini yang memang membutuhkan waktu gitu. Nah, harapannya sih saya tetap optimis kalau andai kata ini berjalan katakanlah bisa secara simultan, ya kan, harusnya bisa kembali. Tapi memang kalau mau lebih cepat memang ada dukungan lah. Lihat masyarakat kecil, pemerintah setempat, karena dia juga sudah lapor ke BPN terkait. Dia juga udah lapor ke OJK yang terkait. Tapi kan memang belum banyak titik terang. Karena ini kan kalau nggak salah di Desa Jakamulia ya, berkaitan dengan Kabupaten Bekasi kan, berkaitan dengan kasus ini. Iya sih. Ya mudah-mudahan deh kali Ya, ini titik terang. Mau mudah-mudahan ya Bu Anggi. memang dibutuhkan itu sih reformasi Di penegakan hukum. reformasi, betul. Reformasi, law enforcement, dan political will dari pemerintah. Iya harus sih. Gitu. Nggak bisa setengah-setengah. Oke, Nggak bisa setengah-setengah. reformasi penegakan hukum secara totalitas ini yang dinanti oleh masyarakat. Supaya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh rakyat. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan